Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, kali ini pembacaannya Mari berdasarkan hasil dari tarikan energi si dianya saat ini ke dirimu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Libra, langsung saja ini kita mulai ya. Bagaimana energi dia saat ini ke dirimu. Oke, ini dia. Nah, ada Ace of Swords reverse di sana, berikut ada energi dari The Moon. Oke, kemudian ada energi dari The Chariot, dan berikutnya di situ ada energi dari The High Priestess. Wow, di matanya dia untuk di saat ini tuh kamu menjadi sosok seseorang yang cukup membingungkan gitu ya. Nah, jadi kamu kayaknya berhasil untuk memancing dia. Jadi kayak punya perasaan seperti resah, gelisah gitu ya. Ada rasa penasaran di situ gitu loh. Ya, jadi kayaknya belakangan ini si dianya itu tuh lumayan terusik karena dirinya kamu gitu lah ya. Nah, jadi kayak berkata-kata sendiri dia di dalam dirinya gitu ya. Setiap dia melihat kamu ini tuh maksudnya apa gitu ya. Inginnya kamu itu tuh sebenarnya kayak gimana? Kondisi keadaannya kamu, apakah kamu sedang bahagia, ataukah kamu sedang sedih, ataukah kamu sedang marah? Herannya dia bisa kayak bingung di sini. Kalau Mari nampak ya. Bingung dia, nggak tahu dia kayak secara jelas, secara pasti untuk menilai kondisi dan keadaannya kamu. Karena bisa-bisa di sini menurut dari si pasangannya kamu ya, kamu itu tuh kayak lebih banyak diemnya gitu ya. Kamu itu tuh semacam kayak sudah tidak peduli lagi, apa ya, kayak kurang rasa kepeduliannya kamu itu tuh kepada dia gitu ya. Nah, contohnya aja, kalau dia diem, kamu ikutan diem gitu ya. Nah, bahkan ketika dia coba untuk ngajak kamu ngobrol, menurut dia caranya kamu merespon undangan komunikasi dari dia itu tuh ya tadi hangat-hangat kuku gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu di sini tuh dia lihat semacam orang yang nggak plong gitu ya. Semacam kamu itu tuh seperti kamu sedang ngatur-ngatur dirinya kamu ya. Macam dengan sengaja kamu nggak usah ngomong sama Libra gitu ya. Nggak usah ngomong sama dia gitu ya. Semacam kamunya itu tuh Libra menurut dia yang kayak kamu bertingkah laku dengan sengaja, tingkah laku yang misterius. Nah gitu. Jadi kayak orang ini tuh, aku sedang dikerjain ini sama Libranya. Gitu dianya. Aku sedang dikerjain. Jadi bisa-bisa curhat-curhatnya dia ini ke teman-temannya. Aduh itu loh ceweknya aku. Itu loh orang rumah. Gitu ya. Banyakan diemnya sekarang. Gitu. Ditanya nggak ngejawab. Ditanya, Beb, kamu lagi apa? Mungkin kamu di situ tuh, enggak ada, enggak lagi apa-apa gitu ya. Kamu ngambek ya sama aku? Kamu jawabnya yang kayak, enggak, aku enggak ngambek. Nah kan bingung dia. Kalau kamu enggak ngambek, kenapa kamu enggak ceria? Nah, di sana ya. Kalau kamu enggak marah, kenapa kamu banyak diamnya saja? Gitu dianya. Nah, jadi ngajak kamu komunikasi untuk membuat dia merasa lega, merasa tenang, itu tuh justru nambah-nambahin. Nggak dapat jawaban dia, nambah-nambahin problem di dalam kepalanya dia gitu. Sebab dia nggak dapat jawaban secara nyata di situ. Nah, itu ya kan. Nah, lucunya kalau menurut dia gini, ada pula masa tiba-tibanya nanti kamu yang kayak mesra sama dia, hangat sama dia gitu. Tapi setelah itu kemudian kamunya masuk lagi ke mode
banyakan diemnya gitu ya. Jadi kayak mudi-mudian ya, menurut dari si Yayang Bebeknya kamu ini ya, Libra. Kamu itu tuh bisa orang yang cukup mudian di matanya dia gitu loh. Nah, jadi kayak tidak terprediksi kamu gitu ya, gitu. Nah, nanti ketika dia ngediemin kamu lama, nah nanti kamu rayu dia. Ya, begitu menurut dia ya, kamu rayu dia, kamu dateng manis ke dia gitu. Tapi ketika dia lagi ser-seran sama kamu, nah responnya kamu kecut gitu loh. Situ ya. Jadi kok kayaknya belakangan hari ini bisa-bisa aja menurut dia sedang ini ya, sedang ada masalah lah gitu ya, sedang ada problem, ada isu di sini. Dan yang celakanya isunya itu tuh isu yang tidak dia pahami gitu loh. Jadi boleh-boleh memang model komunikasinya kalian itu tuh kurang bagus gitu ya, menurut dia gitu loh. Nah, jadi walaupun kamu ternyata energi Libra di sini, namun mungkin skill komunikasinya kamu itu tuh tidak kamu mainkan di sini ya. Jadi sehingga meninggalkan banyak kemisteriusan di mata si pasangannya kamu ini gitu lah. Nah di sana kamunya itu tuh hanya, menurut dia ya, kamunya itu tuh hanya bisa kayak mengekspresikan dinginnya kamu, marahnya kamu. Kamu soalnya kalau marah di sini tuh bisa-bisa ya, marahnya kamu itu tuh nggak usah kamu ngebawel gitu, tapi sedikit aja kamu ngomong ya udah bikin dianya sakit. Udah bisa bikin dia malu gitu lah, sudah bikin dia merasa bersalah gitu ya. Kamu nggak bawel-bawel gitu kan, nggak banyak cingkunek kamunya. Nah, sekali ngomong straight to the point gitu. Maunya dia sebelum kamu jengkel sama dia, alangkah baiknya kalau kamu itu tuh ngomong gitu loh. Kamu lagi kenapa, salahnya di mana ya. Kalau kemudian ketika diamnya kamu itu tuh karena ada yang keliru dari dia, maunya dia kalau bisa itu tuh segera aja kamu sampaikan gitu. Karena apa? Karena terlihat di sini tuh ya, si seseorang ini kan pengen dia ya relationship-nya kalian ini tuh tetap berjalan, relationship-nya kalian itu tuh baik-baik saja gitu loh. Maunya dia itu tuh ya adem lah relationship kalian, jelas dia modelnya ya, tetap dia hangat modelnya gitu ya. Jangan yang kayak seperti kalian adalah dua orang asing, nggak mau dia. Maunya dia kayak gimana lah layaknya sebuah hubungan gitu loh. Makanya kalau kamu banyakkan misteriusnya ke dia, sakit kepalanya dia, sakit, nggak enak perasaannya dia gitu loh. Dia kan ingin berhasil relationship ini, ya, ingin berhasil lebih panjang harmonisnya, lebih panjang mesranya, gitu, ya, daripada banyakan diem-diemnya ya, daripada kayak kemudian juga ketika di depan sana ada kemungkinan untuk berpisah. Nah, dia kan nggak mau dia, itu loh. Jadi kamu saat ini sedang bersama dengan seseorang yang boleh dikatakan ya sebenarnya sih cinta sama kamu ya. Sebenarnya dia ini tuh sayang sama kamu. Gitu. Bahkan cinta banget pun. Kalau mau dilihat cinta banget. Memang betul kadang-kadang dianya itu tuh lebih sering ya menutup-nutupi perasaannya dia sama kamu. Karena mari lihat untuk beberapa ini tuh nampaknya bisa hubungan twin flame ya. Tidak semua ya, tapi ada beberapa di sini tuh indikasinya mari nampak semacam hubungan twin flame. Dan hubungan twin flame ini tuh yang tanda petik ya, dampak negatifnya itu, yang merasakan dampak negatifnya itu tuh cenderungnya malah dia yang merasakan, dia nanti yang mengetahui bahwa relationship ini
memang dia berjenis twin flame. Makanya rumit dia rasa jalani hubungan sama kamu. Nah, kalau kamunya sendiri, kamu kan ini bisa-bisa ya nggak sadar juga gitu loh, bahwa kalian sedang dalam karmic relationship. Gitu ya, kamu bisa nggak sadar. Jadi sehingga ya kamu boleh dikatakan lebih mudah, lebih gampang kamu jalani hubungan ini. Tetapi tidak dengan dia. Tidak dengan dia. Kalau dia, aduh, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa dalam hal yang jelek di relationship kalian, dia itu yang paling kena dampaknya. Dia yang paling ngerasain itu. Gitu ya. Yang ngerasain bahagianya iya, yang ngerasain sedihnya juga iya. Gitu. Jadi porsinya dia yang lebih besar mendapatkan dampak dari relationship kalian ini. Kayak gitu. Ya. Di sana. Jadi kalau dia tidak belajar tentang pemahaman apa sih itu twin flame, bisa kacau juga ini hidupnya dia. Bisa kacau di situ. Jadi kemudian kalau misalnya ketika dia menampilkan dirinya dia di hadapan kamu, kayak banyakkan dia menutup-nutup perasaan cintanya dia. Misalnya dia jarang banget bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Gitu ya. Nah, memang gitu dia kalau di hubungan twin flame. Gitu loh. Keluh lidah ini ngomong cinta, nggak sanggup rasanya kerongkongan ini ngomong sayang. Gitu. Tetapi kalau di dalam hati, waduh, dahsyat. Di sana ya. Dan bisa-bisanya ya memang gini, daripada ngomongin aku sayang kamu, orang ini tuh lebih cenderung kalau mari lihat dia nunjukin melalui sikap. Gitu loh. Dia tunjukin melalui sikap. Di sana ya. Jadi kayak nggak mau seolah-olah dianya itu tuh hanya ngomong doang, hanya basa-basi saja, gombal mukio saja. Tetapi menurut dia, ya alangkah lebih bagusnya jika perasaan ini tuh diekspresikan melalui tindakan. Gitu dianya ya. Dan yang kayak untuk menghadapi kondisi keadaannya kamu seperti ini, mari tahulah bahwa dia akan mencoba untuk menyesuaikan diri. Bahwa dia akan coba untuk belajar. Mungkin bukan lagi belajar untuk menggali apa sih yang sesungguhnya ada dalam pikirannya kamu kalau kamu banyakkan diemnya. Apa sih yang ada dalam perasaannya kamu kalau kamu kelihatan seperti banyak menghindarnya. Gitu ya. Apa sih yang mengganggu kamu sehingga kamu bisa marah. Gitu. Nah, mungkin itu tidak akan dia gali, tetapi dia, oh ya, ini lagi kambuh ini. Oh, lagi kumat ini. Oh ya, dia lagi mode sebelnya aja, gitu. Ya udah aku diem. Nah, lebih dia di sana, aku diem. Gitu loh. Jadi dia hanya akan mengambil langkah asertif ya. Jadi yang kayak menghadapi kamunya aja, menghadapi kamunya aja gitu dianya. Bukan yang kayak mencegah bagaimana supaya kamunya itu tuh jangan rusak moodnya. Gitu ya. Biar kamunya itu tuh tetap merasa nyaman, baik-baik saja di dalam relationship ini. Dia nggak bisa melakukan tindakan preventif, tetapi lebih ke asertif. Nah seperti itu aja nanti ini. Mari lihat langkah dari si yayang bebeknya kamu, gitu loh. Nah di situ ya. Untuk kemudian beberapa ceritanya di sini tuh, ini bisa aja menurut dia ya, hubungan kalian ini tuh hubungan yang tidak jelas. Jadi jangan-jangan untuk saat sekarang statusnya kalian hanyalah model HTS ya, hubungan tanpa status gitu, teman tapi mesra gitu ya. Nah, dan
sesungguhnya diam-diam di dalam diri seseorang ini pengen banget tahu dari kamu. Apakah di saat sekarang kamunya itu tuh sudah melihat dia lebih enggak gitu. Atau apakah kemudian di suatu saat nanti kamu ingin lebih dengan dianya. Gitu ya. Jadinya kayak ada komitmennya lah. Lebih jelas relationship-nya kalian berdua ini. Kalau dia modelnya dia mah hayu-hayu aja gitu loh. Ya. Hayu-hayu aja, dan memang lagi-lagi keinginannya dia adalah jelas dari sisi kamunya. Jadi jangan abu-abu gini relationship kalian. Gitu loh. Tapi dianya itu tuh boleh menyatakan ke seluruh dunia bahwa dia adalah pasangannya kamu. Kamu adalah kekasihnya dia, gitu. Ada kerinduan. Ada kerinduan di sana. Mari lihat ya, ada kerinduan di dalam diri seseorang ini. Gitu loh. Tetapi andaikan misalnya kamu tetap tidak mau memberikan kejelasan, maka di situ tuh pun dia, mari lihat, ya sudah, aku terima saja. Nah, begitu ya. Jadi kayak untuk sementara waktu ini, taunya dia adalah bertahan untuk dengan kamu. Bertahan untuk hubungan kalian ini tetap berjalan. Nah, setahunya dia hanya itu aja dulu yang patut untuk dia lakukan. Kebijaksanaan yang mesti dia kerjakan. Gitu ya, bertahan saja dulu. Nah, di sana. Jadi, kalaupun kamu kelihatan mencela-mencele di matanya dia, nah, tetapi dia bilang tidak boleh dua-duanya jadi mencela-mencele. Udahlah kamu mencela-mencele, dia juga mencela-mencele. Gitu ya. Nggak boleh dua-duanya seperti itu. Setidaknya dia akan memilih peran yang tadi ya. Memilih peran untuk lebih mau bersungguh-sungguh dalam relationship-nya kalian ini. Nah, di sana ya. Jadi ya itu ya. Kalau kamu punya keresahan tertentu dalam relationship kalian, diam bukanlah akan menjadi tindakan yang tepat ya. Alangkah baiknya jika kemudian kamu ngomong gitu. Bukannya ketika kamu ngomong, kamu hanya marah-marah saja. Ya, atau kemudian kamu hanya nge-kick dianya aja. Enggak. Tapi kamu kayak yang bilang gini, Beb, aku loh pengennya itu kayak gini gitu lah. Ya. Beb, aku tuh sebenarnya nggak seneng kalau kamunya begitu. Nah, dia ingin sesungguhnya mendengarkan hal yang demikian langsung dari kamu. Gitu loh. Jangan yang hanya kayak, ih kamu ini bodoh banget. Jangan hanya gitu. Itu ya. Jangan hanya gitu. Jadi sebelum kamu emosian, sebelum kamu mengambil sikap diam, menjauh, menutup diri, ya, mendingan menurut dia kamu ngomong duluan supaya dia ngerti. Oh, ini yang kamu gak suka. Oh, ini yang kamu senengin. Gitu. Biar itu tuh mempermudah dirinya dia untuk lebih mampu ya mempertahankan relationship-nya kalian ini di sana. Ya, jadi ini orang yang kalau mau lihat sebenarnya cukup bersungguh-sungguh ini dengan kamu. Tapi ya gitu. Dia selalu untuk sementara waktu ini tuh dia lebih mengambil posisi hanya ngikutin energinya kamu. Gitu loh ya. Tanpa dia mengambil posisi sebagai kreator. Ya. Sebagai pengide. Suasananya harus begini, suasananya harus seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi kayak tergantung dari bagaimana kamunya saja dulu. Begitu menurut dia. Ya, oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya Libra biar kita cari tahu kepada Libra mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia.
Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan menunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awal dari inisial S ada 1, N ada nanti, L ada lama, H ada hari, Y yoyo, M ada meja, V vitamin, E ada 4, G ada gelas, dan C ada catur. Masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Sagittarius, ada Virgo, ada energi dari Cancer, berikut energi dari Aries, dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.